Hey, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Pinus. Ini adalah sunrise dari Bukit Merese di Lombok sana ya. Waktu itu saya diantar oleh Mas Dedi, driver kami, untuk menikmati sunrise di Bukit Merese yang ya ternyata terkenal loh. Dan waktu nyampe sana tuh cukup ramai begitu ya. Terus sebenarnya dalam episode kali ini tuh adalah perpindahan cerita dari Lombok ke Bali. Jadi dimulai dari Sunrise Merese, terus kemudian mampir ke sirkuit Mandalika. Cuman waktu itu kami memang sengaja nggak masuk ke dalam sirkuit ya, karena memang waktu itu nggak ada event, nggak ada apa-apa juga di sana gitu. Terus ya hanya di luaran untuk melihat kondisi pagi hari di sekitaran area sirkuit Mandalika. Dan dari obrolan ternyata saya baru tahu bahwa nama Mandalika itu bukan nama administratif begitu ya teman-teman. Jadi ini bukan nama kecamatan, bukan nama kelurahan atau nama apa gitu. Ini adalah nama yang dibuat untuk tujuan pariwisata gitu. Jadi dan ini memang sangat berpengaruh untuk di daerah itu ya. Nah, dari sirkuit Mandalika saya sempat diajak Mas Dedi untuk melintas Kute lagi dan kemudian kami menuju ke Pelabuhan Lembar. Ini adalah saat dimana saya harus meninggalkan Lombok dan pindah ke Pulau Bali. Nah, ini adalah kondisi Pelabuhan Lembar di sore hari. Nah, ini kita bisa lihat bahwa si Mas Dedi sebagai driver Pinus itu sangat helpful ya. Dia membawakan koper sampai ke ujung kapal. Satu orang. Makasih. Oh, langsung ke sana? Iya. Oh, ini. Makasih. Jujur aja ini adalah pengalaman baru bagi saya untuk menaiki ferry dari Lembar ke Padang Bae. So, saya akan membuat sedikit review begitu. Nah, ketika sudah masuk ke perahu, kemudian naik ya ke lantai 2. Ini adalah pemandangan ke lantai tersebut. Kapal ferinya cukup bersih dan ternyata saya mengambil jadwal yang tepat gitu. Ngambil jadwal di sore hari karena masih ada matahari dan saya menghitung waktu dari info yang saya dapat. Ini adalah kondisi di feri yang waktu itu saya pakai. Bersih ya? Keren kok. Nah, setelah saya menemukan tempat untuk naruh koper, kemudian saya berjalan berkeliling di dalam feri tersebut. Dan ternyata memang cukup lengkap. Ada smoking area, ada master station, toiletnya juga oke, bersih gitu ya. Ini smoking areanya nih oke banget. Terus ada musola tentunya. Terus kemudian semua lantainya itu bersih teman-teman. Dan ini kayaknya saya mau deh mengulang perjalanan ini lagi. Nah, saya memilih spot yang dekat jendela sebagai tempat naruh koper agar saya bisa istirahat sambil journaling, sambil memikirkan rencana-rencana berikutnya begitu ya. Kemudian saya berjalan-jalan lagi, terus menikmati sunset yang tersedia. Jadi bener nih teman-teman, ini enak banget dan pas banget kalau memilih waktu atau jadwal penyeberangan di sore hari. Ini bagus banget. Nah, ini adalah pemandangan. Saya akhirnya mau mencari area yang outdoor gitu ya, untuk menikmati sunset yang tepat waktu itu.
kira-kira nih, Sobat Pinus, mau nggak sih menikmati perjalanan yang kayak gini? Ini bagi saya sih overwhelming banget ya. Saya senang banget bisa dapat kondisi yang kayak gini. So, setelah cukup, saya kembali ke dalam dan beginilah kondisinya. Bersih ya? Menurut saya sih ini ferry bersih banget loh. Dan terima kasih kepada semua penumpang untuk menjaga kebersihannya. Walaupun masih ada aja yang pengen tiduran di lantai gitu ya. Nggak tahu tuh kenapa. Oke, terus kemudian saya mencoba untuk menikmati kondisi ya, karena saya social smoker gitu, jadi saya harus mencoba smoking areanya yang menurut saya ini lebih nyaman dibanding smoking area di airport ya. Ini dengan view kayak gini, saya bisa merokok, cek handphone, terus kemudian melakukan journaling dan bertemu dengan sesama smoker. Dan ya memang sudah seharusnya kita menghormati para perokok karena mereka adalah penyumbang pajak yang cukup besar di negara ini. Oke? Bener gak sih? Nah, setelah itu waktu menjelang malam dan saya kembali ke tempat duduk yang baru. Saya pindah spot akhirnya teman-teman, karena saya menemukan ada spot baru yang ada colokan listriknya. Jadi saya bisa ngecas handphone gitu sambil menunggu waktu perjalanan ya. Nah, ini adalah spot untuk para supir truk. Jadi ada lesehan sopir gitu ya. Jadi mereka bisa tidur-tiduran. Saya sebenarnya pengen masuk ke situ dan ikut tidur, cuman saya harus bikin konten. Jadi kalau nggak gini saya nggak bisa cerita ke teman-teman, ya kan? Nah, kayak gini nih kondisinya. Enak banget loh, bersih lagi. Ada chargeran lagi, ya kan? Chargeran gratis. Enak banget deh. Oke, langit sudah gelap dan itu adalah smoking area yang sudah sepi. Dan ternyata hanya butuh waktu 2 jam waktu itu. Info yang saya dapat kan 4 jam ya. Ternyata hanya butuh 2 jam. Mungkin karena kondisi cuaca yang bagus, ombak yang tidak terlalu besar, jadi hanya butuh waktu setengahnya. Dan sudah nyampe di Padang Bay, Bali. So, saya bersiap ngerapiin koper dan ransel dan ya sudah sampai di Bali teman-teman. Oke, dari pelabuhan Padang Bay ini masih masuk dalam waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kita nggak perlu merubah arloji atau jam digital di handphone kita. Nah, menurut catatan agenda saya malam ini akan menginap di Dewi Villa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pelabuhan Padang Bay ini. So, saya memutuskan untuk tidak membuang waktu lama di pelabuhan. Saya langsung menuju ke Dewi Villa. Waktu itu banyak jasa yang menawarkan transportasi. Ketika masuk ke Pulau Bali itu saya merasakan nuansa yang lain. Jadi makanya ini saya harap teman-teman stay tune ya di channel ini karena kita akan membahas Dewi Villa. Stay tune dan salam lestari. So, cus bareng Pinus.